Hai hai hai, kali ini kita akan mendalami kisah inspiratif dari sebuah desa kecil yang terletak di Teluk Jor, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Inilah dia Desa Paremas, yang dulunya mengalami tantangan besar dalam bentuk degradasi lingkungan yang serius. Namun, jangan pernah meremehkan potensi yang dimilikinya saat ini ya. Desa Paremas kini menjadi tempat dengan potensi luar biasa dalam budidaya lobster, kerapu, kakap, bawal bintang, bahkan rumput laut. Yuk kita saksikan bersama perjalanan luar biasa Desa Paremas dalam episode kedua Unram untuk Negeri. Jadi bermula ketika tahun 2004 Universitas Mataram datang untuk memetakan setiap desa yang akan menjadi lokasi KKN pada saat itu. Ternyata kami ketemu sebuah kawasan di mana terjadi degradasi sumber daya yang luar biasa hebat. Waktu itu sumber daya mangrove-nya itu sudah tinggal hampir tidak lebih dari 30%. Lalu di perairannya juga yang begitu luas itu tidak dimanfaatkan untuk berbagai pengembangan, sehingga kami menyusun istilahnya policy brief-nya. Lalu dari policy brief ini kami bawa ke Kementerian Kelautan dan Perikanan pada saat itu, dan kami mencoba mendiskusikan sebuah teluk ini bagaimana pemerintah ikut ambil bagian, terutama pemerintah pusat, karena waktu itu keterbatasan fiskal di pemerintah NTB sangat terbatas, sehingga yang ke sektor beraktif itu sangat kecil, tidak sampai 3% biaya yang harus dikeluarkan untuk dinas terkait. Nah, pada saat yang sama kami diberikan oleh kementerian itu untuk rehabilitasi mangrove sejumlah 8 hektar. Jadi kami lakukan pada saat itu 8 hektar dengan rata-rata per hektar kami menanam 1.500, artinya ada 12.000, dan waktu itu disupport juga oleh BPDAS karena tidak cukup dengan anggaran yang diberikan oleh kementerian. Nah, setelah kita lakukan rehabilitasi mangrove, kita coba lagi memetakan untuk perairannya ini apa yang harus kita lakukan. Ternyata analisis kesesuaian perairannya itu sangat sesuai untuk pengembangan lobster. Lobster merupakan komoditi premium di sektor perikanan, lalu bisa untuk pengembangan kakap, kerapu, lalu pengembangan bawal bintang, dan juga pengembangan rumput laut. Akhirnya kita coba apa yang harus kita lakukan dengan perairan. Kami mencoba menghitung berapa daya dukung kalau analisis kesesuaian lahan sudah pasti sudah kita ketemukan pada saat itu, dan kami mencoba menghitung nilai ekonominya sangat menguntungkan. Dan analisis sosial, karena apa, masyarakat di sekitar kawasan Paremas ini adalah masyarakat miskin, dan pada saat itu banyak masyarakat yang pergi ke Malaysia, ya ke Saudi Arabia, meninggalkan rumahnya untuk mencari kehidupan, sehingga saat itu kami melihat anak-anak di sekitar sini itu dititip pada keluarganya. Kami berpikir kapan menjadi generasi emas kalau anak-anak ini ditinggal oleh orang tuanya, sehingga kami mulai mendesain dari perspektif pendidikannya, kami masuk dari perspektif pemanfaatan perairan, kami masuk dari perspektif pengolahan produk yang ada dari turunan yang kita kembangkan juga kami masuk. Jadi kita masuk dari berbagai sektor. Lalu kami mengajak teman-teman dari pertanian untuk berpikir tentang bagaimana pemanfaatan lahan kering, apa yang bisa dilakukan sehingga masyarakat di sini tidak pergi ke luar negeri mencari rezekinya, agar dia bisa mengawal pertumbuhan anak-anaknya. Itu yang pertama sekali juga kami lakukan saat itu. Nah, sekitar tahun 2008 itu kami mulai membantu melalui kepala desa itu mendampingi ibu-ibu untuk mengolah beberapa produk. Waktu itu banyak sekali ibu-ibu yang tidak mengerti apa-apa, dia cuma memanfaatkan waktu hanya untuk ya duduk-duduk bersantai tanpa menghasilkan nilai ekonomi. Akhirnya kami mencoba masuk, kita mulai mengolah opak-opak namanya, karena waktu itu ada beberapa hektar lahan kering yang bisa dihasilkan dengan pengembangan ubi. Jadi kita masuk mengembangkan opak-opak. Lalu kami masuk juga terus mengarah ke perairan tadi. Bapak-bapaknya bermain di perairan, ibu-ibunya bermain di darat. Nah, tetapi lama-lama produksi
singkongnya itu mengalami penurunan lama-lama ya, akhirnya ibu-ibunya kita arahkan mengolah produk perikanan karena seiring dengan potensi yang begitu besar setelah dihasilkan bapak-bapaknya. 2013 kami masuk didanai oleh Ristek untuk membuat namanya silvofishery. Jadi kawasan yang kami rehabilitasi 8 tahun yang lalu itu sudah mulai menunjukkan hasil, dan di situ kami membentuk 1 hektar kawasan yang ada di Dusun Kuranji itu mengembangkan silvofishery. Jadi konsep silvofishery ini memelihara tegakan, tapi di bawahnya itu kita mengembangkan biota-biota laut, misalnya kayak kepiting, lalu ada kerang-kerangan, ada di situ cumi-cumian lah, cumi yang bentuknya berbeda dari perairan yang laut. Nah, pada saat itu ternyata dengan kita mengembangkan silvofishery 1 hektar itu, masyarakat melihatnya ya menguntungkan, berarti kami rugi kalau mangrove kami hilang. Nah, tumbuhlah kesadaran mereka. Nah, mulailah kita terus mengolah hasil dari silvofishery itu. Nah, kami mengambil jenis-jenis yang ada di situ. Kami lihat Soneratia alba banyak nih. Ternyata Soneratia alba setelah kita pelajari di YouTube itu bisa untuk pengembangan produk, misalnya yang kita kembangkan itu kue ulang tahun tuh, Black Forest, karena buah dari Soneratia alba itu bisa dikembangkan menjadi seperti coklat, rasa coklat. Nah, ini untuk campuran tepung dibuatlah jadi Black Forest untuk ulang tahun. Lalu kita juga mengembangkan dari mangrove untuk chip mangrove, dan saat itu cukup banyak peminatnya, bahkan orang ibu-ibu Paremas itu mendapatkan juara 1 di olahan produk di Lombok Timur. Lalu kita kembangkan lagi nih kepiting, cukup banyak. Ternyata cangkang kepitingnya ini dibuang. Baru kita berpikir untuk apa nih cangkang kepiting? Ternyata bisa jadi tepung cangkang kepiting, dan teman-teman menganalisisnya dari Patepa, kandungan itosannya tinggi, bagus nih untuk tulang. Akhirnya kita ajarkan mereka membuat kerupuk cangkang kepiting. Nah, sekarang kerupuk cangkang kepiting ini sudah menyebar kemana-mana produknya, dan cukup banyak hasilnya. Kadang-kadang coba nanti diwawancarai Bu Eli dan grup-grupnya di situ, pesanan sampai 2 juta, 2,5 juta dan seterusnya. Nah, kembali ke sini, yang tempat lokasi kita berdiri ini adalah sebuah kawasan bagaimana telur ini menjadi pemanfaatan jasa. Kalau tadi kita bicara produk, sekarang kita jasa. Karena di sektor kelautan itu ternyata yang bisa ekonomi, terutama wilayah, itu adalah sektor jasa. Jadi kita kenal namanya wisata bahari, di mana wisata bahari itu ada salah satu bagiannya adalah ini disebut dengan Mina Wisata. Nah, pada saat itu kami berjuang sekitar tahun 2008 masuk 2009, berjuang di kementerian bagaimana kasih salah satu model aja pengembangan pariwisata, bidang wisata. Salah satunya ditaruh di Paremas, yang satunya lagi di dekat 3 Gili Terawangan, Gili Meno. Ternyata yang berhasil justru di sini. Jadi ini mulai dikembangkan oleh satu kelompok yang diketuai oleh Pak Rijal, nanti mungkin bisa diberikan kalau tidak salah itu 300 juta, dan mulai berkembang sampai di sini karena ternyata peminat dari wisata kuliner yang disuguhkan oleh Mina Wisata ini cukup besar. Nah, bagaimana dengan produk-produk? Siapa yang mensuplai produk? Yaitu yang dikembangkan oleh kelompok berupa lobster, bawal bintang, lalu kakap rap itu masuk ke sini. Sehingga pasar lobster yang dikembangkan oleh masyarakat sini tidak cuma langsung diekspor, tapi juga menjadi bagian yang dijual di lokasi Mina Wisata ini gitu. Jadi itu asal mulanya. Nah, lalu tentang kelembagaannya bagaimana agar ini berkelanjutan, maka kita bersama-sama dengan para dosen IPB. Kebetulan kan IPB ini sangat konsen sekali dalam mengembangkan sektor kelautan. Akhirnya ini juga menjadi stasiun lapang bersama dengan IPB, terutama kalau IPB itu ingin melihat bagaimana kelembagaan di Teluk Jor ini bisa mengawal setiap pemanfaatan di sini agar bisa berkelanjutan gitu. Seperti itu akhirnya dibentuk namanya
PTAJ bersama Universitas Mataram waktu itu. Lalu kita kembangkan di semua perairan, lalu kita pasang di setiap itu papan-papan informasi apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan waktu itu. Karena di dalam merubah perilaku masyarakat itu memang tidak mudah. Yang sudah melekat di dalam diri mereka bertahun-tahun itu tidak mudah kita lakukan, sehingga edukasi tidak cuma kita lakukan secara langsung, tapi juga melalui papan-papan informasi yang kita tetapkan di berbagai tempat seperti itu, sehingga orang membacanya. Nah, ketika kita melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tadi ternyata tidak mudah, malah kami berpikir, oh kalau begitu berarti kita masuk nih melalui edukasi anak-anaknya. Makanya kita bentuk sekolah pantai di sini. Mahasiswa kita siswa kita pertama sekitar 35, lalu naik jadi 67 waktu itu, naik jadi 169, naik jadi terus banyak. Jadi anak-anak kecil setiap hari Sabtu, Minggu kami datang ke sini untuk mengedukasi. Apa yang diedukasi? Bahwa anak-anak yang ada di sekitar bisnis harus mengerti apa fungsi masing-masing ekosistem yang ada di sekitarnya. Kan mereka sudah mengenalnya, oh apa itu? Itu bakau, oh itu apa? Itu karang, oh itu apa? Itu lamun. Tapi fungsinya itu mereka tidak mengerti. Nah, disinilah Universitas Mataram terus mengedukasi seperti itu. Termasuk eksploitasi sumber daya langka yang ada di sini yang dilakukan oleh ibu-ibu pada saat itu, misalnya kuda laut. Kita melakukan awareness bersama teman-teman di Universitas Mataram. Jadi saya pikir dalam waktu hampir 20 tahun ini Universitas Mataram masuk dalam sebuah kawasan yang namanya kawasan Teluk Jor dan Paremas ini adalah sebuah pengawalan yang sangat mengandung sukses story gitu ya kalau kita boleh, karena hasilnya sangat membanggakan, terutama bagi kita tidak melihat kemiskinan itu sudah mulai berkurang. Itu yang paling membanggakan di kita. Dan masyarakat yang paling penting adalah sudah tidak lagi melakukan illegal cutting ya, mangrove tuh nggak ada lagi yang memotong, melakukan destructive fishing misalnya pengemuman sudah tidak ada lagi, lalu menjaga kelestarian biota-biota penting seperti kuda laut itu sudah dilakukan. Jadi kesadarannya sudah mulai tumbuh dan masyarakat sudah mulai memanfaatkan waktunya untuk meningkatkan ekonomi rumah tangganya dengan mengolah berbagai produk tadi yang terus kita dampingi seperti itu. Jadi ini adalah gambaran sebuah kawasan di mana kalau universitas masuk dengan berbagai keahlian di dalamnya itu, insya Allah kawasan itu akan bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saya pikir ini bisa menjadi salah satu contoh bagi pengembangan kawasan lain. Dari infrastruktur, pada saat kita masuk ke jalan begitu jelek, orang akan malas datang masuk ke sini. Akhirnya kita berpikir nih, pada saat itu anak-anak di Gilire ini, ketika dia pergi ke sekolah itu, dia itu angkat roknya, karena kan dia ketika pasang bukunya diangkat, lalu di sana dilepas bagian celananya di dalam, terus dia rok, baru dia bisa sekolah. Nah, ketika pulang seperti itu juga. Nah, apa yang harus dilakukan nih oleh pemerintah? Tadinya kami menginginkan dermaga itu ada di sini yang menghubungkan ada daratan dan situ. Tetapi dulu pertimbangannya adalah karena ini menjadi kawasan ekonominya yang dibangun oleh pemerintah tadi, bantuan dari Kementerian Kelautan yang Mina Wisata itu, maka di situ sehingga mempermudah akses bagi pengunjung yang masuk ke restoran ini gitu, seperti itu. Nah, sehingga anak-anak itu bagaimana? Anak-anak itu dibuatin jembatan kecil. Nah, sehingga waktu-waktu di sekolah bisa dimanfaatkan perahu yang ada di sini. Jadi ini bertanggung jawab terhadap anak-anak sekolah di sana karena bergeser dermaga tadi gitu ya. Jadi win-win solusinya seperti itu. Ini tumbuh tetapi juga bertanggung jawab atas kelancaran pendidikan anak-anak yang di sini, karena kan anak-anak di sini yang sekolah itu tidak ada sekolahnya di dalam. Dia harus ke main islandnya untuk mencari sekolahnya SD itu yang nanti kalau kita lihat. Lalu yang kedua, kita lihat kok infrastruktur jalan, orang akan malas datang ke sini ya, karena mungkin ban mobilnya kena batu. Kita berjuang bagaimana jalan, dan alhamdulillah mulai jalan itu pertama 3 km dulu, jadi bertahap jalannya seperti itu. Ada yang satu yang belum selesai kita perjuangkan adalah jalan yang menuju ke
marine station kita di situ. Nah ini mudah-mudahan tahun 2024 kita sedang berjuang untuk melalui Pak Kepala Desa sehingga nanti marine stationnya si Universitas Mataram itu juga bisa kita akses secara mudah seperti ini. Dan yang menjadi menariknya lokasi ini adalah kita tidak pernah berhenti menempatkan anak-anak KKN. Jadi apa yang dilakukan oleh dosen-dosen Universitas Mataram itu dilanjutkan oleh anak-anak mahasiswa KKN kita gitu. Jadi di sini adalah tempat mahasiswa KKN, tempat magang, tempat PKL dan sekali. Dan tidak cuma Universitas Mataram, kita coba mengambil YL Forest yang sebentar lagi akan melakukan pengembangan silvofishery di daerah 3 lokasi. Lalu nanti beliau berharap dari situ dia bisa mengembangkan udang windu dan bisa ngirim langsung ke Jepang. Tapi ini dalam proses uji coba dulu karena 1 lokasi kita ambil jadi Manik, 3 lokasi kita ambil Parimas. Setelah mendengar cerita Prof. Nana, yuk kita simak saksi hidup perubahan Desa Paremas menjadi Desa Miniwisata bersama Pak Ijal. Ya, jadi nama saya Muhsan ya. Kemudian itu nama muda saya dulu, tapi kalau nama tua punyanya namanya Pak Rizal. Jadi nama anak saya Muhammad Pak Rizal Anwar. Ya, jadi cuma itu ya. Ya, kemudian saya tinggal di pulau ini atau di Giliplek ini. Masuk Desa Paremas, Kecamatan Jeruaru, Kabupaten Lombok Timur. Oh ya, jadi alhamdulillah ini dulu Desa Paremas ini masih dalam keadaan kehidupan, jadi perjalanannya masih agak kurang, bukan dibandingkan kayak sekarang, itu lebih bagus dan lebih jalan. Dan karena ini adalah bisa juga masuk, sejaknya masuk atau dia kerjasama dengan UNRAM. Jadi alhamdulillah, jadi UNRAM ini banyak sekali untuk membantu dengan fasilitas, terutama tentang budidaya lobster, kemudian masuk juga tentang dari fasilitas dengan akses jalan, sehingga alhamdulillah di tempat kami ini atau di desa binaan ini alhamdulillah bisa juga berjalan dengan bagus, tapi belum yang sempurna sesuai dengan keinginan. Tapi mudah-mudahan harapan kami ke depan bisa juga untuk lebih sempurnanya. Nah, kemudian juga di sini banyak dari anak-anak mahasiswa sehingga tahu gimana posisi atau di mana dalam perjalanan susahnya, payahnya atau senangnya di daerah Desa Paremas ini, sehingga ada kemajuan sejaknya masuk atau kerjasama dengan keterlibatan UNRAM, sehingga mungkin ya dari wisata juga bisa untuk mengharapkan ke depan bisa lebih maju. Kalau dari sebelumnya itu masih kita seperti yang dulu ya, masih kurang, jauh kurang. Kita belum tahu gimana perkembangan namanya budidaya, kemudian tentang wisata. Jadi kalau sekarang sudah kita merasakan luar biasa, sudah termasuk ya binaannya dia sekitar 60% sudah masuk. Nah, baik dari pembinaan lobster budidaya ini, sehingga alhamdulillah sekarang juga harga sudah bisa meningkat. Mungkin karena UNRAM juga bisa mengandalkan dari ke luar, sehingga dia harga sekarang alhamdulillah luar biasa harga tingginya atau harga pasaran. Harga lobsternya itu harga lobsternya. Kalau sekarang masih agak kurang karena memang peredaran di bulan ini masih belum dipakai oleh orang-orang luar, sehingga masih harga sekarang 450 per kilo. Nah, kalau dia sampai memuncaknya bisa sampai ini pasir. Kalau pasir sampai memuncaknya dibutuhkan itu bisa sampai harga di lapangan 550 itu per kilogramnya. Ini pasir. Kalau mutiara itu dari ukuran 300 sampai 400, kalau sekarang harganya 550. Nah, kalau dia muncaknya besok bisa juga sampai harganya di lapangan 800 sampai 750 ribu per kilogram kalau mutiara. Ya alhamdulillah, kalau ekonomi peningkatan masyarakat luar biasa, sudah jauh lebih berbeda dari sebelumnya yang dia belum masuk. Sehingga kita anggaplah
85%, jadi ekonomi sudah meningkat. Ya, jadi masyarakat ini sangat-sangat mendampingi oleh dari UNRAM, sehingga gimana untuk binaan yang lain seperti untuk kreatifnya seperti membuat kerupuk. Kalau dulu kan banyak ada ibu-ibu yang pengangguran. Sekarang alhamdulillah karena dibina juga oleh dari UNRAM, ini ada sistemnya untuk kelompok pembuatan kerupuk dari cangkang kerang dan buah mangrove ini. Sehingga alhamdulillah rasanya luar biasa. Yang dibina dari UNRAM juga dulu pernah untuk pembesaran kepiting, tapi karena itu alhamdulillah kalau kita lihat itu bisa berhasil, tapi karena di situ ada kendala karena faktor alam yang sehingga dia tempatnya itu ada yang rusak. Tapi kalau hasilnya kalau kita lihat sebelum dia ini luar biasa, juga bisa untuk dikembangkan yang lain dengan berbagai macam cara untuk mencari rezeki dari nelayan ini. Termasuk di situ juga terlibatnya dan pembinaannya juga dari UNRAM. Dari sisi wisata juga luar biasa juga. Karena apa? Karena dia juga mengimpus bahwa dari luar, sehingga banyak wisata alhamdulillah sudah banyak yang masuk. Terutama juga yang bagian dari hutan mangrove ini, termasuk dari membantunya juga dari UNRAM. Sehingga orang-orang luar dan orang-orang lokal ini bisa mengenal Desa Parimas ini. Saya mengucapkan dari masyarakat, mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada binaan UNRAM, sehingga banyak masyarakat juga mengenal ya mana yang dia bisa untuk dilakukan yang sebelumnya, sehingga jadi sekarang banyak pengalamannya yang bisa untuk menjadikan uang atau meningkatkan ekonominya. Terima kasih. Semeton UNRAM, itulah dia perjalanan panjang dalam mengubah satu wilayah menjadi lebih baik dengan memanfaatkan potensi yang ada. Semoga video ini menjadi inspirasi serta ilmu yang bermanfaat untuk Semeton semua ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu ya. Sampai jumpa di UNRAM untuk Negeri episode selanjutnya. Dadah!